Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara, kali ini di materi IPS SD, mata kuliahnya yang saya ampu, saya akan menjelaskan materi tentang waktu, perubahan, dan sistem sosial ya. Semoga Anda sekalian bisa menyimak dengan baik dan bisa mendalami materi kali ini ya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan, tentang waktu. Perlu Anda ketahui bahwa waktu itu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung gitu ya. Peristiwa yang terjadi di waktu lampau dan memiliki hubungan dengan kehidupan umat manusia disebut sejarah. Nah, sejarah ini yang mungkin erat kaitannya ketika nanti kita membelajarkan materi IPS yang ada di sekolah dasar gitu ya. Salah satunya materinya yaitu adalah sejarah. Nah, sejarah itu merupakan peristiwa yang terjadi di waktu lampau dan memiliki hubungan dengan kehidupan umat manusia, gitu. Nah, ini adalah, sejarah itu kalau, kita artikan atau memaknai itu dengan waktu, berarti sejarah itu membahas tentang kapan terjadinya. Kalau membahas tentang ruang, itu di mana tempatnya atau di mana terjadinya peristiwa itu. Itu sejarah yang dilihat dari segi waktu dan ruang, gitu. Kapan itu pertempuran atau kemerdekaan Indonesia itu terjadi gitu. Di manakah, tempat terjadinya Jenderal Malabi meninggal gitu. Nah itu, adalah, sejarah yang kita lihat dari dimensi waktu dan ruang. Ini adalah konsep sejarah ya. Sejarah itu, yang pertama sejarah sebagai peristiwa, yang kedua sejarah sebagai kisah, yang ketiga adalah sejarah sebagai ilmu. Itu adalah konsep sejarah. Nah, beberapa metode sejarah itu ada yang pertama itu adalah metode heuristik, yang mana proses pengumpulan sumber-sumber sejarah yang bisa kita cari ya, misalkan melalui narasumber orang ya, kita melakukan wawancara mungkin, kemudian melalui bukti-bukti peninggalan. Nah, itu heuristik itu merupakan proses pengumpulan sumber-sumber sejarah. Nah, yang selanjutnya ini ada yang kritik. Metode kritik ini memilih sumber-sumber asli dari sumber-sumber palsu ya, karena kita juga sekarang tidak bisa menekan ketika kita mencari informasi, itu tinggal search saja di Google itu semuanya muncul. Nah, perlu adanya satu metode sejarah yang bersifat kritik ya, yang mana memilih sumber-sumber asli dari sumber-sumber palsu tersebut. Nah, selanjutnya itu ada metode sejarah yang interpretasi. Tahapan, metode sejarah yang interpretasi ini yaitu tahapan menafsirkan fakta-fakta dan menetapkan makna serta saling keterhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh. Jadi karena sudah banyak tadi sumber-sumbernya yang ditemui atau yang sudah dapatkan, kemudian memilih sumber-sumber data yang asli, kemudian menginterpretasikan, yang mana menafsirkan fakta-fakta yang sudah ditemukan tersebut. Dan yang keempat itu adalah historiografi, yang mana tahapan di mana seluruh imajinasi dari serangkaian fakta sejarah itu dituangkan ke dalam bentuk tulisan kisah sejarah dan kronologisnya. Nah, keberlanjutan dan perubahan dalam sejarah itu, ada beberapa peristiwa ya atau kegiatan. Yang pertama itu bisa, kegiatan keberlanjutan dan perubahan sejarah itu berasal ketika ada pembelajaran ilmu sejarah. Ada mempelajari ilmu sejarah itu yang sampai detik ini selalu berkembang gitu ya. Yang selanjutnya ada rangkaian peristiwa, dari rangkaian peristiwa-peristiwa yang ada misalkan, dulu di tata surya itu ada loh yang namanya planet Pluto. Nah,
Seiring ada beberapa rangkaian peristiwa, kemudian ada mempelajari ilmu sejarah dari, yang berkelanjutan, sehingga saat ini yang namanya planet Pluto itu sudah tidak ada, kan gitu ya, contohnya seperti itu. Dan, peristiwa itu berkelanjutan gitu, berkelanjutan yang terus untuk dilakukan riset gitu ya, atau penelitian. Nah, yang selanjutnya itu adalah dimensi sejarah. Dimensi sejarah itu ada masa silam dan masa sekarang. Dan masa depan. Ada 3 dimensi sejarah ya, masa silam itu masa yang sudah terlampaui, eee, sebelum sekarang, yang masa sekarang itu masa yang kita laksanakan, yang kita ini ya, lakukan sekarang ini, dan yang masa depan gitu ya. Masa depan itu yang belum kita laksanakan dan, banyak kemungkinan-kemungkinan atau prediksi-prediksi yang dikaji oleh sejarawan gitu. Nah, ini ada, tahapan-tahapannya ya. Yang pertama itu sejarah akan mengalami suatu perubahan terus-menerus dan berkembang besar-besaran pada masyarakat dalam waktu yang, relatif singkat gitu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang sistem sosial budaya. Sistem sosial itu adalah orang-orang yang ada dalam kelompok. Mereka saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Nah, dari, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain itulah yang nanti, menjadikan suatu kegiatan, kerukunan dari menyatu menjadi satu kesatuan. Kita tidak asing lagi bahwa budaya dan kebudayaan yang ada di Indonesia itu sangat beragam. Dan mereka semuanya itu tergabung atau ternaungi pada kajian sistem sosial. Nah, sistem sosial budaya. Yang mana kalau kita ketahui arti dari sistem sosial budaya itu adalah seluruh dari unsur-unsur tata nilai, tata sosial, dan tata laku manusia yang beragam dan mendukung untuk mencapai tujuan hidup manusia dalam bermasyarakat. Kalau budaya itu sendiri itu artinya pikiran, akal budi. Kalau kebudayaan itu hasil karya rasa dan cipta masyarakat. Nah, sekarang tugasnya Anda silahkan membuat, cerita atau membuat list, budaya-budaya yang ada di sekitar Anda. Bentuknya boleh PowerPoint, boleh Word, nanti bisa dikirimkan ke link tugas, biasanya. Seperti itu ya. Nanti link akan saya cek semua kerjaannya Anda di sana. Silakan nanti dikerjakan ya sebagai tugas Anda gitu. Baik, saya lanjutkan kembali. Untuk selanjutnya saya akan menerangkan 3 wujud kebudayaan. Nah, nanti Anda yang Anda contohkan itu boleh jenis kebudayaan apa aja ya, tidak terbatas. Yang ada di sekitar Anda. Jadi yang selanjutnya ini Ibu akan menjelaskan tentang 3 wujud kebudayaan. Yang pertama ini, sistem budaya itu adalah ide-ide, gagasan-gagasan atau pikiran manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat. Kalau sistem sosial itu sendiri itu adalah kelompok manusia yang saling berinteraksi. Sedangkan kebudayaan fisik itu adalah hasil fisik karya manusia yang konkret dan bisa diraba. Prinsip pemilihan nilai sekarang. Nah, nilai intrinsik itu ada, mendapatkan perhatian pertama dibandingkan nilai ekstrinsik dan kurang permanen. Sedangkan nilai-nilai yang berproduktif itu, secara relatif bersifat permanen, didahulukan daripada nilai kurang produktif. Saya kira itu, paparan materi untuk IPS SD, mata kuliah IPS SD ini. Selamat belajar, semoga bisa dimaknai dan dicerna, kegiatan pembelajaran yang sudah saya sampaikan dan tentunya semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih, mohon maaf bisa Ibu akhiri, jangan lupa untuk submit, tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.